tugas sekolah minggu yang aku kerjakan menyapu dalam rumah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Esther dan Kak Yogi. Iya, hari ini kita akan mulai IMPA kita. Tapi sebelum kita mulai IMPA kita mau apa Kak Yogi? Mau? Ice breaking dulu. Ice breaking dulu. Kita mau pemanasan dulu. Jadi adik-adik sekarang bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan ice breaking kita, yaitu apa Kak Yogi? Happy ya. Oke, mainkan Kak. Tangannya di pinggang ya. Lompat. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekarang kita ke lagu ice breaking kedua kita, yaitu apakah Jogi? KASIH. Kasih. Oke, masih tetap bangkit berdiri ya. Mainkan Kak. Kita yang ketiga, yaitu apakah Jogi? Aku bersuka cita. Mainkan Kak.
kita akan mulai ibadah kita, tapi jangan lupa siapkan Alkitab dan kidung cerianya ya. Dan juga adik-adik harus berpakaian rapi. Sekarang kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mas KKTA. Kita akan menyanyikan lagu pembuka kita dari Kidung Ceria 12, Pujilah Tuhan Sang Raja. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk doa pembuka. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini boleh berkumpul untuk mengikuti IMPA online di rumah kami masing-masing Bapa. Ya Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu ini agar dapat mendengarkan setiap firman yang disampaikan oleh kakak lain kami dengan baik serta melakukan firman dari kakak lain kami di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, bimbinglah kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nas pembimbing kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku.
Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mau sertai hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Amanda. Tuhan tolong sertai juga Kak Amanda, agar Kak Amanda bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik dan bisa kami bawa firman-Mu itu ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sudah siap mendengarkan cerita tentang firman Tuhan? Kalau sudah, tadi kita sudah berdoa ya adik-adik. Sekarang kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 2 ayat 1-11. Kita baca bersama-sama ya adik-adik, Yohanes 2 ayat 1-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cadoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan itu yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Adik-adik, pembacaan Alkitab yang tadi kita baca mengisahkan tentang mukjizat pertama kali yang Tuhan Yesus lakukan di sebuah perkawinan di kota Kana, Galilea. Nah, adik-adik bisa buka peta Alkitab yang ada di belakang Alkitab adik-adik ya. Pada saat itu, pada hari ketiga, Ibu Yesus, Ibu Maria, Tuhan Yesus dan para muridnya diundang dan datang ke perkawinan tersebut. Lalu Ibu Maria mendengar bahwa mereka kekurangan anggur dan menyampaikannya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Ibu Maria bahwa itu belum waktunya Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus tahu betul isi hati Ibu Maria yang ingin menolong keluarga tersebut. Lalu Ibu Maria menyuruh para pelayan untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu untuk mengisi air di dalam tempayan-tempayan sampai penuh. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada pelayan untuk mencedok dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Lalu pemimpin pesta mencicipi dan berkata kepada mempelai pria, katanya, "Engkau menyimpan anggur yang sangat baik sampai sekarang." Maksudnya sampai selesai ya adik-adik. Dan itulah mukjizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan untuk menyatakan kemuliaannya, dan para murid yang melihat
percaya kepadanya. Adik-adik, dari cerita mukjizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu mengubah air menjadi anggur, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita untuk belajar melalui sifat Ibu Maria. Adik-adik, Ibu Maria melihat kesulitan orang lain dan berniat untuk menolong orang yang sulit ya adik-adik, yang dalam kesusahan. Nah, sama juga halnya seperti kita adik-adik. Saat kita melihat orang yang kesulitan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menolong mereka adik-adik. Kita minta kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita menolong teman atau orang yang kesulitan tersebut. Nah adik-adik sama juga, kalau misalnya kita mengalami kesulitan, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta tolong agar Tuhan mau menolong kita. Nah adik-adik, yang kedua dari cerita ini kita juga mau belajar adik-adik. Pada zaman dahulu itu, tradisi orang Yahudi menyatakan bahwa anggur adalah lambang dari kasih dan sukacita. Nah, melalui mukjizat ini Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus ada untuk kita semua sebagai bentuk kasih-Nya. Kasih-Nya yang begitu besar dan memberikan sukacita kepada adik-adik dan Kak Amanda selama kita mengandalkan hidup kita hanya kepada Tuhan, kuasa Tuhan, karena Tuhan berkuasa atas ciptaannya, alam ini, kehidupan adik-adik dan Kak Amanda. Maka dari itu adik-adik, gimana sih caranya biar kita tahu apa saja kuasa yang Tuhan berikan untuk kita? Kita bisa membacanya melalui firman-Nya yang ada dalam Alkitab. Kita harus rajin membaca Alkitab. Yang kedua, kita juga harus rajin berdoa, menyampaikan apa yang kita inginkan kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Siapa saja yang mengandalkan hidupnya hanya kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, yakin Tuhan akan memberkati dan melindungi hidupnya. Makanya adik-adik, kita harus percaya dan mengandalkan hidup kita hanya pada Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Untuk aktivitas hari ini, sesuai tema kita, aku mengandalkan kuasa Tuhan. Mengandalkan kuasa Tuhan bisa melalui sebuah doa. Jadi, untuk aktivitasnya, adik-adik buatlah doa singkat dalam bentuk video, minta kuasa pertolongan Tuhan agar virus corona ini cepat hilang dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Hasil aktivitasnya dikirimkan ke kakak layan sektor lingkungan masing-masing ya. Nah adik-adik, semangat mengerjakan aktivitasnya ya. Kakak tunggu hasil aktivitasnya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 127, Haleluya, Haleluya.
Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita berdoa syafaat. Yuk adik-adik yang di rumah, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kami tadi telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau sertai hati dan pikiran kami, agar firman yang telah kami dengar tadi bisa kami bawa ke dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa mencerminkan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarkan kami menjadi garam dan terang bagi lingkungan sekitar kami. Ya Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka berkat yang berlimpah ya Tuhan, agar mereka juga bisa selalu menjaga kami di dalam kehidupan kami sehari-hari dan sampai kami dewasa ya Tuhan. Tuhan, berkati juga sekolah kami, berikan kami kepintaran agar kami bisa menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh kedua orang tua kami ya Tuhan. Berkati juga gereja kami ya Tuhan, di dalam setiap pembangunannya, di dalam setiap perawatan aset-asetnya ya Tuhan, kiranya Engkau mau selalu sertai. Di dalam setiap pelayanannya juga ya Tuhan, terkhususnya pelayanan Pelkat PA yang ada kami di dalamnya ya Tuhan. Berkati kakak-kakak layan, berkati juga teman-teman kami ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, agar kami juga nanti bisa bersama-sama lagi berkumpul di gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau mau berkati presiden, wakilnya, maupun pejabat-pejabatnya ya Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan ya Tuhan untuk memimpin negeri kami agar menjadi lebih baik. Berkati juga negara kami ya Tuhan, agar negara kami juga tetap kuat melawan virus-virus corona ini ya Tuhan, agar negara kami dan juga negara-negara lainnya bisa terbebas dari virus ini. Ya Tuhan, kuatkan kami ya Tuhan, berkati kehidupan kami seminggu ini, agar kami juga minggu depan bisa kembali lagi bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, inilah doa dan pengucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kakak menyampaikan warta Pelkat PA. Yang pertama, kakak ingin menyampaikan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Jangan lupa ya dilakukan aktivitasnya. Kemudian, berikan hasil aktivitasnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Yang kedua, kakak ingin menginfokan untuk pembagian hadiah lomba dan juga pembagian goodie bag, masih kita undur ya. Nanti kakak akan menginfokan lebih lanjut, jadi ditunggu aja ya beritanya. Kemudian yang ketiga, mulai minggu depan kita akan mengadakan persembahan Pelkat PA. Maka adik-adik bisa memberikan persembahannya bersamaan dengan orang tua. Jadi misalnya pada amplop tersebut adik-adik bisa menuliskan persembahan IHMPA tanggal berapa, jumlahnya berapa. Nah itu digabung aja dalam satu amplop gitu bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu yang dilakukan oleh orang tua gitu ya. Baik adik-adik, sekian warta Pelkat PA dari kakak. Jangan lupa ya jaga kesehatan dan juga lakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online di minggu depan. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita kembali beraktivitas, kita akan menyanyikan lagu terakhir kita dari Kidung Ceria 13, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang di
adik-adik sudah memberikan persembahan, yuk adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya lagi, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Oh iya, adik-adik jangan lupa yang di rumah kita berdoanya sambil bangkit berdiri ya. Adik-adik yang di rumah, yuk sambil bangkit berdiri kita mau berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dan berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau mau berkati persembahan yang telah kami kumpulkan ini dan kiranya persembahan ini Engkau terima ya Tuhan bagi pembangunan pelayanan kasih-Mu. Ya Bapa, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Amin. Nah, sekarang waktunya kita tutup ibadah kita. Kita lipat tangan, tutup matanya lagi. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, sekarang kami akan menutup ibadah kami. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami ini ya Tuhan, agar kami juga minggu depan bisa kembali lagi bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang belum bisa mengikuti ibadah, kiranya minggu depan mereka juga bisa bersama-sama dengan kami ya Bapa untuk beribadah online di rumah. Tuhan, terima kasih, inilah doa dan pengucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.